Ya, selamat datang kembali di acara Festival Membaca Nyanyi, Ujian Praktik Membaca 2, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sahabat, sahabat adalah sosok yang setia, sosok yang penuh perhatian, sosok yang penuh kesabaran. Dan sahabat adalah sosok yang akan selalu ada. Sahabat bukan sekedar teman, bukan sekedar kawan, tapi sahabat adalah satu untuk terikat, satu untuk bersama, dan satu untuk kita. Sahabat bisa menjadi teman yang akan datang di kala kita. Tapi teman terkadang akan menghilang di saat kita berharap. Sahabat bisa menjadi kawan yang akan datang menghibur di kala sulit.
demokrasi? Tentu tak sesuai dengan undang-undang di negeri ini yang katanya demokrasi. Lain lagi dengan orang biasa. Bila mereka curiga, langsung masuk penjara tanpa bukti nyata. Mengapa? Mengapa? Undang-undang nampaknya sedang sakit perut. Tuan, tolong panggilkan dokter ahli. Untuk Indonesia yang sisa hidupnya. Undang-undang tampaknya sakit perut. Tuan, tolong panggilkan dokter ahli. Untuk Indonesia mungkin sudah terkena wabah selesma. Ya, selamat datang kembali di acara Festival Membaca Nyali, Ujian Praktek Membaca 2, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sahabat. Sahabat adalah sosok yang setia. Sosok yang penuh perhatian. Sosok yang penuh kesabaran. Dan sahabat adalah sosok yang akan selalu ada. Sahabat bukan sekedar teman, bukan sekedar kawan, tapi sahabat adalah satu untuk berikat, satu untuk bersama, dan satu untuk kita. Sahabat bisa menjadi teman yang akan datang tinggalkan kita. Tapi teman terkadang akan menghilang di saat kita berharap. Sahabat bisa menjadi kawan yang akan datang menghibur di kala sulit. Tapi kawan terkadang akan pergi di saat kita telah terluka. Sahabat tak pernah saling memisahkan, tak pernah saling membuang, tapi sahabat akan selalu mengingat, akan selalu bersama. Sahabat tak pernah saling meninggalkan, tak pernah saling melupakan, tapi sahabat akan selalu menjaga, akan selalu menjaga. Sahabat bukan sosok yang akan menghilang meski raga tak lagi nampak. Sahabat bukan sosok yang akan sirna meski jiwa tak lagi ada. Sahabat adalah satu, tak akan menjadi dua. Sahabat akan selalu dekat, akan selalu di hati, hingga raga dan jiwa tak lagi terlihat.
bersabar wajah. Anakku, tak mungkin lagi aku bertemu. Engkau telah tumbuh dalam duniamu. Engkau telah berkembang seiring waktu. Engkau bukan yang dulu. Engkau telah menjadi batu. Berjalan dalam hidup pilihanmu, seturut kehendak dan cita-citamu. Maju, maju, maju. Jangan ragu. Doaku selalu. Untukku, mahasiswa yang bukan pelajar biasa, aku seorang mahasiswa. Mahasiswa, ya, mahasiswa terpilih dari sekian ribu pendaftar yang ada. Kini aku datang untuk olah daya budiku. Aku datang untuk junjung martabat negeriku. Di pundak pula tersandar masa depan negeriku. Aku ingin maju dan tetap maju. Sebagai anak jalanan, ya, banyak orang lebih senang menyapamu anak jalanan yang tak sempat cicipi mahalnya pendidikan. Garis rezeki di jalanan, urakan dan tak tahu aturan, kurang sopan dan amut-amutan. Dengan sedikit paksaan, rengekan, aku berpikir, inikah suratku? Mengapa jadi demikian, Tuhan? Hatiku berontak bukan karena himpitan. Jiwaku menggugat tak sekedar luapan. Tapi apa daya aku begini? Memandang wajahmu duduk bercanda dada, merangkai kata indah merayu, laksana jambi obat minggu. Hanya engkaulah pujaan hatiku. Kurelakan semua hanya untukmu, karena aku cukup. Sayang, jangan biarkan kesempatan hilang. Bah negeri yang kalah berat. Berjuanglah dan terus berjuang. Kuatkan langkah sambil berdendang. Kuburkan kemalasan di tanah lapang. Arahkan jejak satu pandang. Tatap masa depan penuh harap tenang. Anak-anak tersayang. Padukan langkah. Bangun semangat, hidup saling mencinta. Dalam perbedaan, Menuai kebersamaan. saling menyayangi. Dunia bahagia bersama menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suatu pagi terlihat seorang ayah sedang duduk termenung membaca koran di teras depan rumahnya. Tak lama kemudian datang seorang ibu dari dalam rumah membawa minum, berjalan bertatih-tatih. Nak, sini tolong ibumu. Kenapa setiap hari kalian selalu membuatku geram? Wahai anakku, jelang kau atas beribu. Ayah, sudah kenyataan, ibu sudah tua dan tak berguna. Anakku, ayah mohon, jangan kau perlakukan kami seolah-olah kami telah hina di matamu. Lantas, peduli apa aku dengan kalian? Kamu kemana, nak? Ibu, aku sibuk. Kamu kemana? Apa itu tulis? Ibu gak apa-apa kan? Sabar ya. Sepucuk surat dari ayah dan ibu. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kau memahami dan memiliki kesabaran. Suatu ketika aku memecahkan piring atau menumpahkan minuman, karena penglihatanku berkurang, aku berharap kau tak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah saat kau berteriak. Ketika mendengar aku menggurau, dan aku tak bisa mendengar apa yang kau katakan, aku harap kau tak memanggilku Tuli. Ulangi apa yang kau katakan atau menuliskannya. Maafkan aku, anakku. Aku semakin tua. Ketika untukku melemah, aku harap kau memiliki kesabaran untuk membantuku bangun. Seperti bagaimana aku selalu membantu saat kau masih kecil untuk berjalan. Aku mohon jangan bosan. Ketika aku mengulangi apa yang aku katakan, tolong jangan mengejek atau bosan denganku. Apa kau ingat saat kau kecil? Kau mengejar sebuah balon. Kau mengulangi apa yang kau mau berulang-ulang sampai kau mendapatkannya. Kecil seperti orang yang sudah tua. Aku mohon, jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku lemah. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Ini semua bagian dari menjadi tua. Kamu akan mengerti ketika kamu tua. Dan jika kamu memiliki waktu luang, aku harap kita bisa berbicara. Bahkan untuk beberapa menit. Aku selalu sendiri sepanjang waktu dan tidak memiliki seorang pun untuk diajak bicara. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada ceritaku, aku mohon berikan aku waktu untuk bersamamu. Apa kamu ingat waktu kamu kecil, aku selalu mendengarkan apapun yang kau ceritakan tentang mainan. Jika saatnya tiba, aku hanya bisa kembali. Sakit, sakit. Ku berharap kau memiliki kesabaran
itu di surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan saat seorang anak kecil bersuara lirih bertanya, "Tuhan, jika saya harus pergi dari sekarang, bisakah Engkau memberitahu siapa nama malaikat di rumahku nanti? Siapa yang menjagaku dari kejahatan dunia? Apakah ada yang mengajariku tentang perihnya kehidupan di dunia? Aku takut, Tuhan. Aku takut jika aku harus berdiri sendiri." Tuhan pun menjawab, "Kau dapat memanggil malaikatmu, Ibu. Kenanglah Ibu yang selama ini telah dijaga, melindungi dan mengajarimu tentang berbagai hal. Sejak engkau lahir tanpa daya, hingga kini dewasa penuh suka dan cita. Kenanglah Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika menyaksikan perilakumu yang tidak baik, ketika selalu sabar dalam mendidikmu, dan ketika Ia selalu rela apapun untukmu. Masih akankah kau berbuat dosa, tega menyanyiakannya? Seharusnya kau selalu ingat akan hal itu, wahai seorang anak yang telah dilahirkan. Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan 2 selimut membalut tubuhmu? Ingatkah engkau ketika jemari ibumu mengusap lembut kepalamu? Dan ingatkah engkau ketika ia melihatmu terbaring sakit? Sadarkah engkau sebenarnya tanpa pengetahuan, setiap kali berdoa, ibumu selalu menyempatkan memohon kepada Tuhan untuk segala kemudahanmu, kebaikanmu, dan kesuksesanmu. Jangan biarkan ibu dan ayahmu kecewa. Jangan biarkan ibu dan ayahmu terluka. Buatlah mereka bangga dengan kesuksesanmu. Buatlah mereka bersukacita dan bangga padamu. Jangan biarkan kau kehilangan saat yang akan kau rindukan di masa datang, ketika ibumu telah tiada. Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kedatanganmu. Tak ada lagi senyuman indah untukmu. Yang ada hanya kamar kosong tiada penghuni. Yang ada hanya baju yang digantung di lemari kamarnya. Tak ada lagi yang hendak merawatmu sampai larut malam ketika engkau sakit. Tak ada lagi. Takkan ada lagi yang meneteskan air mata mendoakanmu. Setiap hembusan nafasnya, hadirkanlah ibumu dalam ingatanmu. Peluklah dia. Ciumlah kakinya dan diamkan dalam hati untuk memberikan yang terbaik baginya. Walau untuk kesehatannya, rasakan
biarkan kau menyesal di masa datang. Berikan yang terbaik untuk ibu yang selalu menyayangi. Kamilah dirahmati. Maafkan aku, Ibu. Katakanlah padanya bahwa kau sangat mencintai. Betapa mereka sangat berarti bagimu.
Semua yang ada hanya bualan belaka. Tak gentar aku dengan lisan-lisan belia. Mereka hanya ingin menodai jiwaku. Lihat, lihat, kuasaan yang menjadi daripada agamaku. Sedangkan aku tak mampu untuk berbuat. Seakan kau mengungkap aku dengan beribu-ribu alasanmu. Dasar kalian semua sampah. Bukalah cakrawala baru, kawan. Dengan sandi-sandi kejujuran dan bunga-bunga kepedulian. Kini, saatnya engkau akhiri sebuah jahilan dan munafikan. Wahai jiwa-jiwa muda Nusantara, kita iramakan Indonesia sebagai negeri yang nyata. Dialah genggaman bumi. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka. Kau tidak lulus lagi. Kau suruh aku berpikir. Aku berpikir, kau tuduh aku kafir. Harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah. Aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah. Aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku memegang prinsip. Aku pegang prinsip, kau tuduh aku kafir. Kau suruh aku toleran. Aku toleran, kau bilang aku pintar. Harus bagaimana? Aku kau suruh maju, aku maju, kau selingkuh kakiku. Kau
kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin, kau contohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku bertikai setiap hari. Harus bagaimana? Aku kau suruh membangun, aku membangun, kau rusaknya. Aku kau suruh menabung, kau sekali. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah. Kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku melarang judi, permainan spekulasimu jadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap wow, soal. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur. Aku jujur. Kau tipu aku. Kau bilang aku sabar. Aku sabar. Kau bijak. Aku harus bagaimana? Kau menyuruhku memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih kau bertindak sendiri, kamu. Kau bilang kau selalu memikirkan aku sabar saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicara. Aku bicara, kau bilang aku ceris. Kau bilang jangan banyak bicara. Aku bungkam, kau bilang aku apatis. Kau bilang kritiklah. Aku kritik, kau marah. Kau bilang jangan carikan alternatifnya. Aku carikan alternatif lain. Kau bilang jangan begitu saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau. Kau tidak mau. Aku bilang terserah kita. Kau tak suka. Bilang terserah aku. Kau memancingku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Manusia selalu dihadapkan pada rahasia-rahasia. Kerahasiaan itu membuatnya menunggu. Apa alasan menunggu? Menunggu hanya pekerjaan konyol sekaligus membosankan. Dan kita terjebak pada pilihan. Seperti sia-sia atau menunggu hingga bosan tanpa. Lagu apa yang akan kita mainkan hari ini? Bagaimana kalau tentang konsisten? Tidak. Ya, memang. Banyak sandiwara di bumi ini. Pada hakikatnya, hidup hanya sandiwara. Pura-pura baik, pura-pura pendidik, bahkan pura-pura adil. Ya, semua hanya pura-pura saja.
harus menjaga dan merawat tanah air kita yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, air mata, mata air kami, mata air mata kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami di balik gembur subur tanahmu. Kami simpan perih kami di balik etalase megah gedung-gedungmu. Kami coba sembunyikan derita kami. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air mata kami, air mata, mata air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami di balik gembur subur tanahmu. Kami simpan perih kami di balik etalase megah gedung-gedungmu. Kami coba sembunyikan derita kami. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, Mata air mata ini. air mata, tanah air kami. Sinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan luka lara, tapi perih tak bisa sembuh. Mereka merebak mana-mana. Bumi memang tak sebatas pada bumi dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian akan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah
Ibu Pertiwi kini sedang menangis menyaksikan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di manakah engkau, wahai pemuda? Tidak juga kau jaga warisannya. Bumi kini telah hancur. Buah karya Suraji Kalsubari. Selamat tahun baru kawan. Buah karya Kiai Haji Mustafa. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tiba saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisapnya. Kawan, siapa kita ini sebenarnya? Muslimkah? Mukmininkah? Mutakin? Khalifah Allah kita? Umat Muhammadkah kita? Hai rahmatingkah kita? Atau kita sama saja ada makhluk lain? Atau bahkan kita lebih sudah lagi Hanya budak-budak baru dan kelamin. Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksanya, kita usut di depan masa. Tiba-tiba puas dan final justru kita sendiri saat bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan pegawai rendahan kosong tak berdaya. Sholat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lantunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih sering kita mohon hidup enak di dunia dan bahagia di surga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan, minum, dan saat istirahat tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih berat terasa dibanding tukang beca melepaskan pungut undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran. Upaya Tuhan nantinya berlipat ganda.
Ayahanda. Haji kita tak ubahnya tamasya, menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi. Haji kawan, lalu bagaimana? Bila mana? Dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur dunia seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasa kita semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak, kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Berkelahi demi menegakkan kebenaran. Melacur dan menipu demi keselamatan. Memamerkan segalanya demi mensyukuri kenikmatan. Mencaci dan memukul demi pendidikan. Berbuat semuanya demi kemerdekaan. Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman. Membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, demi semua yang baik. Halallah semua, sampai pun yang paling tidak baik. Lalu, bagaimana para cendekiawan dan seniman, para mubalik dan jai menyambut lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya. Para seniman sedang merenungkan alasannya. Para mubalik sedang berteriak kemana-mana. Para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa. Para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi persoalan dan hidup mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru. Belum juga tiba saatnya kita menunduk dan memandang diri sendiri. Haji
Di masa pemilu dahulu, kami lihat gerak bola matamu seperti radar angkatan perang yang dapat melacak suara cantik di waktu siang. Sehingga kami sempat percaya bahwa tuan tahu apa yang kami mau. Kami pun sempat percaya bahwa tuan akan menjadi pelindung kami dari orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri sendiri, yang hanya ingin menjadikan kuasa dan harta sebagai senjata. Lewat retorikamu di saat kampanye dahulu, kami percaya tuan akan bersiaga untuk kami sepanjang waktu, menunggu keluh kesah dari setiap rakyatmu, menampung dan merundingkan segala kehendak kami di antara sesama partai politisi. Tetapi setelah masa kampanye berlalu, kursi berputar-putar menyambut sibukmu. Rumah-rumah rakyat yang sejuk memelukmu. Birokrasi menjadi penyaring tamu-tamumu. Kita pun beranjak seperti tak pernah saling tahu. Jauh dari luar ruang kerjamu ada bakal tokan garis baja. Di sana kami berharap akan sapaanmu dan bersiap dengan pertanyaanmu. Mengapa diammu bukan lagi perenungan? Mengapa tidurmu bukan lagi jeda pengabdian? Mengapa retorikamu menjadi tanpa logika? Di kejauhan kami mendengar suara tinggi menggelegar, menggetak usulan rakyatmu sendiri yang tengah berharap tegaknya demokrasi sejati lewat pemilu dan pilkada yang bisa menghasilkan pemimpin sejati. Kami pun bertanya, mengapa tuan tidak berkenan ketika ada orang yang ingin menjadi pemimpin sejati di negeri ini? Kami menjadi teringat ketika berjalan menuju ruangmu. Di sana kami melintas para penjaga seragam bak balap tentang Kaisar Romawi yang sigap menyuruh kami mengakhirkan kendaraan jauh, sehingga kami harus menghindari sengatan terik matahari. Masih bisakah kami mempercayai janjimu ketika acuan tunjukmu bukan lagi tanda janji, tetapi mengawal ucapanmu bahwa wakil rakyat adalah pemilik kekuasaan legislasi. Kami pun mulai sadar bahwa wakil rakyat bukan di zaman kini sudah membedakan penyalur aspirasi dan kekuasaan legislasi, sudah membedakan antara kompetisi dan demokrasi.
Karena logika menjadi tidak berguna, sementara politik dilanda krisis etika dan kebijakan-kebijakan cabut dari kedaulatan rakyat. Maka kami menyamamu dengan puisi. Lihatlah, masih adakah hati yang berisik? Ketika logika sudah berkontrasi, ketika nurani kian tererosi, dikilatkan hujan pesona yang berujung basi. Lihatlah, tendangan birokrat dan wakil berdasi, penuh dengan kegiatan sinetron yang mengejar kursi. Ketika hatiku sibuk berpesta korupsi, kucing justru giat pamer gusi. Terbuai di empuknya jok mercy. Lihatlah, gempitan hidupnya demokrasi, menumbuhkan nurani yang semakin membesi. Saat rakyat membutuhkan nasi, namun justru dikremasi. Sudahlah, ini bukan demonstrasi. Ini juga bukan mosi. Ini hanya puisi. Gaya hidup
Diam, diam. Hentikan petikanmu. Telingaku hampir pecah mendengar suara gitarmu setiap hari. Apa kau pikir dengan gitar untukmu itu kau akan menghentikan tangannya? Laki-laki bodoh ini. Hei bodoh, dengar. Di sini tuh bukan tempatmu. Di sini tempat para ronggeng, laki-laki Jawa, bukan pembinaan bodoh. Laki-laki Tuli, sudah berapa kali kau disuruh pergi? Apa kupingmu tuh cuma tiba saja? Bodoh. Tuli. Lihatlah laki-laki jalan ini. Dia tak sepertimu, bodoh. Cepat. Hentikan suara petikan gitarmu itu. Bacakan secari saja dalam kisah. Mari, hari ini pilu menyaksikan tubuhku yang kadang dijamah oleh busuk kabarnya. Tubuhku terlalu lenyap, menarikkan bayi pemikat yang membawaku kepada bahaya. Uang, uang, uang. Aku hanya butuh uang. Aku butuh uang. Dewa kehidupan yang membuat nasibku semakin miris. Aku semakin miris dan aku merasa amat tragis. Kau yang menjanjikan kebahagiaan dan penderitaan, kau cuma tubuhku karena uang. Lihat ini uangku. Aku si kaya raya. Bagiku uang adalah anugerah. Bagiku derita. Bagiku surga. Jelas nyata timbangan itu. Tubuh kalian berolok-olok dengan uangku.
menari sehari penuh dan lenggak-lenggok tubuh untukmu karena uang. Dunia ini begitu kejam bagiku. Bandit-bandit tua merampok kebahagiaanku. Aku tak mau begini, tapi takdir yang buat aku begini. Kalian bersyukurlah masih bisa tertawa tanpa harus menjual kalian. Biarkan dulu ini aku berjalan, menjamah baukan dan mencium lacinya air mata. Aku tak mau begini. Ku alunkan petikan-petikan indah untuk meluluhkan hatimu. Ku agungkan dirimu, pelaksana bidadari kayangan yang suci. Tak sedikit pun cinta, apalagi mengontrol makan suci dari kau. Ikutlah denganku, tinggalkan dunia gelap ini. Kau terlalu